Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kelasnya buat mimpin doa? Oke, baik, silakan. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Amelia Putri Hidayat, Dian Safitri, Gianza, Hafizah, Hikmah, Ingrid, Fazlan, Torik, Hadir bis. Nindi, Rizky Damar, sakit atau izin? Lanjut, Sadrina, Safitri, Salma, Saskia, Hakiki, tanpa keterangan ya? Maliki, Alfat, Fahri, Rasya. Ada yang merasa belum diabsen? Oh iya, maaf ya. Siapa nak? Adit. Oh, karena Adit ini anak baru, mohon maaf. Nah, di sini ada reaction. Bagaimana perasaan kalian? Ada yang sedang marah atau sedih atau bahagia nih? Campur aduk. Campur aduk. Dian lagi ngerasain apa, Dian? Oke, lanjut. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Untuk dirijen silakan maju ke depan. Dan untuk hadirin silakan dimohon berdiri. Tuh, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hadirin diharap duduk kembali. Setelah ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian mampu memahami model dan pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita kesepakatan kelas, ada nggak nih sampah di kolong kalian, di bawah kalian? Nggak ada. Coba perhatikan bajunya rapi. Minggu lalu kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak? Masih? Minggu ini kita masuk ke model pelaku ekonomi. Nah, kita ulas minggu lalu memakai ice breaking. Kelihatan nggak? Dengan nada potong bebek angsa. Ini karena speakernya nggak nyala, jadi lanjut aja ya. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1, produksi menghasilkan barang. 2, menyalurkan barang. 3, konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1, produksi menghasilkan barang. 2, menyalurkan barang. 3, menggunakan barang. Produksi, distribusi, konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Oke, itu materi minggu lalu. Kita ulas di ice breaking. Apa produksi? Membuat. Konsumsi? Menggunakan. Apa lagi? Distribusi. Menyalurkan. Oke. Kalau produsen sama nggak sama produksi? Sama? Konsumen? Sama? Kalau distributor? Hah? Sama nggak sama distribusi? Sama. Distribusi itu kegiatannya, distributor itu orangnya. Tuh. Lanjut ke materi ya. Nah, kan kita mau bahas nih pelaku ekonomi itu apa. Kalian bisa amati video tersebut. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Yap, orang dan lembaga di sini
ini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya, memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Yap, rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu. Yap, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antar pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi video pelaku ekonomi. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian pahami? Ada yang bisa menjawab? Lalu ada pertanyaan, siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi? Lalu Indonesia termasuk ke dalam model ekonomi apa? Serta siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi di rumah kalian? Yang pertama kita bahas dulu, apa yang kalian pahami dari tayangan video tadi? Ada yang berani menjawab? Gak apa-apa, ayo tarik. Atau Alfat? Atau siapa? Jadi, tayangan video tadi, ia menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi siapa? Ada di dalam kegiatan ekonomi itu pada umumnya. Secara keseluruhan itu ada RTK tadi ya kan? Benar nggak? RTK apa RTK? Rumah tangga konsumsi. Berarti ia mengkonsumsi, membeli suatu barang atau jasa. Kalau RTP
Rumah tangga produsen, iya, yang membuat serta mengolah barang atau jasa. Selanjutnya ada apa lagi yang menjadi pelaku ekonomi? Itu kan dua tuh tadi, ada RTP, RTK. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu ngapain sih? Rumah tangga pemerintah yang mengurusi, yang menjalani apa? Yang mengelola pajak. Lanjut ke apalagi tadi, RTK, RTP. Rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri, ngurusin apa dia? Ekspor impor. Contohnya apa tadi? Kayak HP sama laptop, kita membutuhkan semua itu dari luar negeri. Diekspor apa diimpor ke kita? Impor. Ekspor apa? Keluar. Impor ke dalam. Jadi yang keempat tadi itu adalah model pelaku ekonomi. Ada pertanyaan selanjutnya, Indonesia termasuk ke dalam model ekonomi apa? Ada yang tahu nggak nih? Kan tadi ada RTP, RTK, RT pemerintah dan masyarakat luar negeri. Sedangkan Indonesia termasuk ke dalam ekonomi pemerintah. Itu sistem ekonomi campuran. Kalau yang tadi RTK, RTP itu termasuk ekonomi terbuka. Diulang. Kalau pemerintah termasuk ekonomi campuran. Lanjut, siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi di rumah kalian? Semua kalau anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa ibu mau membeli kebutuhan dapur, itu termasuk rumah tangga konsumen. Bisa juga ayah. Kalau ayah bisa juga ia menjadi RTP karena ayah seorang berwirausaha. Apa RTP? Rumah tangga produsen. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sudah minggu lalu ya kita siapkan. Oke, sekarang ubah tempat duduknya menjadi kelompok kecil. Kelompok 1 sebelumnya saya akan membagikan LKPD. Nanti kalian jawabnya di sini, hasilnya dicatat di sini, lalu dipresentasikan, yang lain simak dan berikan tanggapannya atau pertanyaan boleh. Kelompok 2, kelompok 3, 2, 4. Up. Silakan didiskusikan, dikerjakan. Ini rumah tangga apa tadi? Produsen. Di bawah itu ada Kalau ngomong di sini aja. ini kan nomor 2 belum, tulisannya belum nomor 2. Ibu kan ini belum kelar. Mana sih jelaskan peran dan konsep? Apa? Muat. Di belakang masih lega.
Jangan lupa dicatat nama pada lembar kerja. Itu nggak ada kuota emang. Iya, bukan. Semua negara yang melibatkan ekspor impor tadi, perdagangan internasional. Iya, sip. Itu ini apa? Kesimpulan. Nanti pada saat tulis dulu nama-namanya. Udah. Aman, Windy. Ini jadi bahasa isyarat ya. Ada kesulitan? Udah sampai kesimpulan. Oh. Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Sudah? Kelompok 2? 3? Kelompok 4 sudah? Dikit lagi. Boleh dipersiapkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat di sini ingin mempresentasikan dari kelompok 1. Kalian bisa dari sini, ini tuh termasuk rumah tangga konsumsi atau RTK, yaitu individu atau keluarga yang melakukan kegiatan membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini ada nomor 2, yaitu ekonomi. Sebagai konsumen, yaitu membeli dan menggunakan barang jasa untuk menghasilkan produsen sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan lahan pada perusahaan. Terus ada memberi pendapatan pada produsen melalui kegiatan konsumsi. Sini ada kesimpulannya dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi saling berkaitan antara konsumen dan produsen. Konsumen membeli barang dari produsen.
untuk memenuhi kebutuhan sementara produsen mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Hubungan ini mendorong perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada yang menjawab bertanya? Aku bertanya ya. Tolong berikan saran agar kegiatan ekonomi pada gambar yang kalian sampaikan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi menjawab, rumah tangga sebaiknya memprioritaskan membeli barang dan jasa dari hasil produksi dalam negeri atau produk UMKM lokal. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, temannya akan tutup presentasi. Tidak ada? Baik, lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayak itu tadi ya, kelompok 1 membahas tentang mengenai rumah tangga konsumsi. Yang dimana kata Nindi, ada nggak sih saran ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rumah tangga konsumsi tersebut? Nah, kelompok 1 menjawab agar membeli pada UMKM, gitu ya? Tidak membeli selain UMKM, agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Kesimpulannya berarti kalian harus berwirausaha dan juga membelinya gitu kan. Oke, lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan lembaga kerja model ekonomi dari kelompok 2. Di sini ada gambar rumah tangga produsen memperlihatkan aktivitas pabrik atau industri seorang pekerja atau teknisi. Jadi pelaku ekonomi produsen adalah industri atau manufaktur. Peran dan fungsi: merencanakan dan mengatur kegiatan ekonomi agar efisien, mengambil keputusan produksi, distribusi dan pemasaran, menyusun strategi pengembangan dan dengan perusahaan. Pengaruhnya meningkatkan efisien dan kualitas produksi. Nomor 3, pelaku ekonomi pada gambar adalah produsen atau pengusaha industri yang berperan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka berfungsi mengatur proses produksi agar efisien dan berkualitas sehingga membantu pertumbuhan ekonomi. Saran: perilaku peningkatan kualitas tenaga kerja, penggunaan teknologi modern, dan dukungan pemerintah agar kegiatan produksi lebih efisien dan daya saing ekonomi meningkat. Apa peran pelaku ekonomi dalam hal tersebut terhadap peningkatan produksi barang atau jasa? Perannya itu sebagai rumah tangga produsen, pihak yang menghasilkan barang produksi. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 membahas tentang apa, Nak? Tentang pelaku ekonomi produsen. Berarti ia memproduksi, menghasilkan suatu barang atau jasa. Perusahaan bisa manufaktur dan perusahaan industri. Lanjut kelompok 3. Gak apa-apa, gak usah ketawa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar di samping menunjukkan sekelompok orang yang sedang rapat atau diskusi bisnis di kantor, maka teruntuk pelaku ekonomi pemerintah. Peran dan
barang atau jasa. Pengaruhnya adalah tetap meningkatkan efisiensi industri dan kualitas produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kebijakan yang tepat. Ya, dari kesimpulan hasil diskusi dijadikan saran untuk perbaiki perkembangan ekonomi. Kesimpulannya adalah pelaku ekonomi dalam gambar berperan penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi agar lebih selaras, efisien, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dan perekonomian secara umum. Sarannya, 1. Tingkatkan kualitas manajemen dan kepemimpinan. 2. Dorong kolaborasi antar pelaku ekonomi untuk menciptakan inovasi baru. 3. Gunakan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan ekonomi yang efisien. Sekian dari kelompok kami, ada yang bertanya? Apa peran dan fungsi dari pelaku ekonomi tersebut dalam kegiatan ekonomi? Peran dan fungsinya adalah mengatur dan mengelola proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa. Apa tadi? Apa peran? Apa peran dan fungsi dari pelaku ekonomi tersebut dalam kegiatan ekonomi? Oh, peran dan fungsi dalam kegiatan tersebut, ekonomi pemerintah. Jawabannya? Mengatur dan mengelola proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa. Oke. Baik. Ada lagi? Yang lagi? Cia, tadi mau tanya Cia. Oh, nggak jadi? Oke, baik. Lanjut itu tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya itu tadi ya. Yang kelompok Nindi Maju itu membahas tentang ekonomi pemerintah. Pelaku ekonomi apa? Pemerintah yang mengatur semuanya. Makanya disebut ekonomi campuran. Mengatur apa aja? Produksi, distribusi, konsumen. Oke, lanjut kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan gambar di samping termasuk keadaan pelaku ekonomi nyata. Jawabannya masyarakat luar negeri. Jelaskan peran dan fungsi pengaruh pelaku ekonomi tersebut. Dan masyarakat luar negeri yang kita tahu adalah ekspor dan impor dan pengaruhnya sangat besar bagi ekonomi luar negeri maupun dalam negeri. Fungsi ekspor adalah untuk mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri. Fungsi impor adalah untuk mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nomor 3, berikan kesimpulan hasil diskusi dan berikan saran untuk perbaikan pengembangan ekonomi. Kesimpulan hasil diskusi kami yaitu menggunakan ekonomi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan sektor-sektor produktif dan kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat. Sekian dari pembukaan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Siapakah pelaku ekonomi yang terlibat dalam program tersebut? Menjawab, yang pelaku yang terlibat ekonomi masyarakat luar negeri itu adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang saling berinteraksi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang sudah maju ke depan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya ulangi lagi, model pelaku kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Terakhir tadi masyarakat luar negeri siapa saja? Pertanyaannya tadi gimana? Siapa saja para pelaku yang ada di masyarakat luar negeri tersebut? Ya, pelakunya semuanya terlibat. Cuma yang paling terlibat tadi pemerintah dan masyarakat luar negerinya, yaitu apa? Berhubungan dengan ekspor impor. Kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Dapatkah kalian menjelaskan kembali apa itu pelaku dalam kegiatan ekonomi? Ada yang bisa? Aku Miss. Oke, gimana Nindi? Pelaku ekonomi adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti mencari uang, membuat barang, menjual dan membeli sesuatu agar kebutuhan hidup dapat Meningkat. terpenuhi. Oke. Jawaban Nindi itu benar, setuju? Apa itu pelaku dalam kegiatan ekonomi? Berarti
mencangkup kegiatan ekonomi. Seperti tadi di awal ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebutkan pelaku-pelaku kegiatan di ekonomi. Ada yang mau menjawab? Siapa? Ntar lu Amel. Gimana, Hafizah? Rumah tangga konsumen yaitu RTK, rumah tangga produsen yaitu RTP, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri. Oke, kalau menurut Amel? Rumah tangga konsumen itu pembeli dan rumah tangga produsen itu pembeli. Rumah tangga produsen itu menjual? Oh, pembeli. Rumah tangga produsen menjual, rumah tangga konsumen membelinya. Oke. Kesimpulan dari materi dari awal sampai akhir, model pelaku ekonomi dari kegiatan ekonominya yaitu ada yang barusan kegiatan ekonomi, ada 3 kegiatan ekonomi. Ya, apa aja itu tadi? Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Oke, siapa pelakunya? Yang tadi Hafizah dan Amel bilang RTP, RTK, masyarakat luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas siklus circular flow. Masih sama dalam pelaku ekonomi, bedanya nanti ada diagramnya. Ada yang udah pernah belajar belum atau nemu di sosmed? Belum. Oke, pertemuan berikutnya akan kita bahas ini. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Penutup ya. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas ditutup. Disiap-siapin dulu. Nggak apa-apa masuk video juga. Siap, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Putri.